Pertemuan 11 Bahasa Query Terapan Lanjutan. Pada pertemuan 11 Bahasa Query Lanjutan ini, kita akan membahas bahasa query lainnya yaitu join, data access, fungsi aggregate, dan subquery. Sama seperti pada pertemuan ke-10, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Kita akan bahas perintah yang pertama yaitu perintah join. Perintah SQL join adalah perintah yang dipergunakan untuk memilih data dari dua tabel atau lebih. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu inner join. Inner join adalah menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel tersebut datanya saling berkesesuaian. Di sini adalah sintaks dalam penulisan inner join seperti dilihat di contoh: select list, from tabel A, join tabel B, on I key sama dengan B key. Kita lihat dari diagram Venn-nya, maka bisa digambarkan sebagai berikut. Di sini diberikan contoh select dari tabel nilai yaitu NIM, dari tabel mahasiswa yaitu nama, dari tabel nilai yaitu kode mata kuliah, dari tabel nilai yaitu nilai MIT, from tabel nilai inner join dengan tabel mahasiswa, on tabel nilai memiliki NIM dan sama dengan tabel mahasiswa memiliki NIM. Kalau kita lihat dari perintah yang ada di atas, maka akan menghasilkan tabel sebagai berikut, di mana yang ditampilkan adalah tabel-tabel yang memiliki nilai yang berkesesuaian, yaitu di dalam tabel nilai yaitu NIM dan di tabel mahasiswa yaitu NIM. Dan tabel yang dihasilkan sesuai dengan permintaan yaitu NIM, nama, kode mata kuliah, dan MIT. Perintah berikutnya yaitu left join atau left outer join, yaitu menggabungkan dua tabel di mana dua tabelnya datanya saling berkesesuaian pada tabel sebelah kiri. Sintaks penulisannya adalah select listnya, from tabel A, left join tabel B, on A key sama dengan B key. Kalau kita lihat pada diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Kita langsung bahas pada contohnya. Di sini diminta untuk menampilkan dari tabel mahasiswa, nama dari tabel mahasiswa, kode mata kuliah dari tabel nilai, nilai MIT dari tabel nilai. Dari tabel mahasiswa, left outer join nilai, on tabel nilai NIM, mahasiswa NIM. Dari perintah di atas bisa dilihat bahwa data yang tidak berkesesuaian di sebelah kirinya akan berisi kosong atau nol. Perintah berikutnya adalah right join. Sama seperti left join, maka tabel right join akan menggabungkan dua tabel di mana data yang berkesesuaian adalah data sebelah kanan. Seperti kita lihat sintaks penulisannya, select list, from tabel A, right join tabel B, on A key sama dengan B key. Dengan contoh diagram Venn sebagai berikut. Ini adalah contoh dari perintah right join. Kalau kita lihat hasilnya hampir sama seperti perintah left join. Maka untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjutkan dari contoh lain dari join. Di sini kita lihat ada dua tabel, yaitu tabel kota dengan tabel provinsi yang memiliki data sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah diminta untuk menampilkan data-data yang mempunyai nilai sama antara ID provinsi pada tabel kota dan ID provinsi pada tabel provinsi. Maka perintah SQL yang kita buat adalah select bintang from tabel kota, inner join tabel provinsi, on tabel kota ID provinsi sama dengan tabel provinsi ID provinsi. Maka tabel yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Ditampilkan seluruh data yang memiliki ID provinsinya sama. Lalu misalnya kita ada contoh lain, yaitu diminta untuk menampilkan hanya nama kota dan nama provinsinya saja. Maka perintah yang kita pergunakan adalah select nama kota, nama provinsi, from tabel kota, inner join tabel provinsi,
on tabel kota ID provinsi sama dengan tabel provinsi ID provinsi. Maka kita lihat yang ditampilkan hanya nama kota dan nama provinsi. Ini adalah contoh lain dari left join, diminta untuk menampilkan data-data pada tabel provinsi, yaitu di sebelah kanan. Perintahnya adalah sebagai berikut: select bintang from tabel kota, left join tabel provinsi, on tabel kota ID provinsi sama dengan tabel provinsi ID provinsi. Maka kita bisa lihat dari hasilnya adalah data yang di sebelah kiri yang tidak berkesesuaian maka akan menghasilkan nilai 0. Ini adalah contoh dari right join. Di right join diminta untuk menampilkan seluruh data sama seperti yang perintah dari left join. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya adalah bahwa tabel yang di sebelah kanan itu dan data yang tidak bersesuaian dengan data tabel sebelah kiri maka akan dibikin menjadi 0 tabel sebelah kirinya. Kita masuk kepada perintah SQL berikutnya, yaitu data akses. Yang pertama adalah grant. Grant adalah memberikan hak akses atau hak istimewa kepada pengguna. Sintaksnya bisa dilihat sebagai berikut. Kita langsung pada contohnya, diminta untuk memberikan hak akses kepada Adi untuk menampilkan nilai final test pada tabel nilai. Maka perintah yang kita pergunakan adalah grant select final on nilai to Adi. Kita lihat perintah data akses lanjutannya. Yang kedua adalah revoke. Revoke adalah menarik hak akses pengguna yang diberikan lewat perintah grant. Sintaksnya sebagai berikut. Kita lihat contohnya langsung. Tarik kembali dari Adi hak akses untuk menampilkan nilai final test. Maka perintah SQL yang kita pergunakan adalah revoke select final on nilai from Adi. Kita masuk kepada perintah berikutnya, yaitu data integrity. Yang pertama adalah recover table. Recover table digunakan untuk mengembalikan data seperti semula sebelum terjadinya perubahan. Maka perintahnya adalah recover table, nama tabelnya. Diberikan contoh di sini, diminta untuk mengembalikan data mahasiswa sebelum terjadinya kerusakan atau ada perubahan data. Maka perintah SQL yang kita perbuat adalah recover table MAS. Perintah tambahan berikutnya adalah pertama select into out file lalu file name-nya. Perintah ini dipergunakan untuk mengekspor data dari tabel ke file lain. Di sini diberikan contoh sebuah kasus, yaitu diminta untuk mengubah semua data mahasiswa ke dalam bentuk ASCII dan disimpan ke file text directory. Sebagai berikut dengan pemisah antar kolomnya adalah garis lurus. Maka perintahnya adalah select bintang from MHS into out file, sebutkan direktorinya, field terminated by kutip garis lurus kutip. Perintah yang kedua adalah load. Load dipergunakan untuk mengimpor data dari file lain ke dalam sebuah tabel. Di sini diberikan contoh, diminta untuk memasukkan data-data dari file text yang berada pada direktori home Adi ke dalam tabel MHS_2, di mana pemisah kolom dalam file text-nya adalah tab. Maka perintah yang kita pergunakan adalah load from, sebutkan nama path-nya atau direktorinya, into MAS_2 fields terminated by tab. Perintah berikutnya adalah rename table. Rename table dipergunakan untuk merubah nama table. Maka di sini diberikan contoh untuk merubah nama HS menjadi mahasiswa. Maka perintah yang kita pergunakan adalah rename table MHS to mahasiswa. Kita masuk kepada fungsi aggregate. Fungsi aggregate yang pertama adalah count, dipergunakan untuk menghitung jumlah
Dilihat dari studi kasusnya bisa dilihat di sini. Yang kedua adalah sum, dipergunakan untuk menghitung total dari kolom yang memiliki tipe data numerik. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah average atau AVG, digunakan untuk menghitung rata-rata dari data-data dalam sebuah kolom. Yang keempat adalah min, dipergunakan untuk menghitung nilai minimal dalam sebuah kolom. Yang kelima adalah max, dipergunakan menghitung nilai maksimum dalam sebuah kolom. Perintah berikutnya adalah subquery. Perintah subquery adalah subselect yang dapat dipergunakan di klausa where dan having untuk menghasilkan tabel akhir. Perintah-perintah subquery memiliki aturan-aturan sebagai berikut. Perintah berikutnya adalah perintah any dan all. Di kata kunci all, syarat hanya akan bernilai benar jika seluruhnya dipenuhi nilainya. Jika subquery diawali dengan kata kunci any, maka syaratnya bernilai benar jika salah satu dari perintahnya dipenuhi. Perintah berikutnya adalah exist dan not exist. Exist akan mengirimkan nilai benar jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di dalam tabel yang dikirim oleh subquery mengirim nilai false jika subquery mengirimkan tabel kosong. Untuk non-exist adalah kebalikan dari exist. Kita lihat contoh-contoh dari perintah-perintah subquery yang bisa kita terapkan di dalam perintah SQL. Di sini diberikan ada 4 perintah subquery yang bisa Anda coba untuk diterapkan dalam penulisan coding query-query atau SQL-nya. Sekian, terima kasih.